إلى حضرة حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين والشهداء والصالحين والقراء المخلصين والمفسرين والمحدثين والمشايخين وأساتذتنا walijami ahli kuburina ahli kuburikum ahli kubur kita sedaya kanthi barokah Al-Qur'an dimana dosake ahli kubur ingkang angsal nikmat kubur angsal pertamanan swarga kita ingkang segesang muga dipun paringi umur panjang barokah sehat walafiat jasmani rohania rezeki kathah lancar barokah ahli ibadah ahli Qur'an ahli swarga lana walahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surat Muhammad ayat 6 pitu ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu 'alaihim walil kafirina amsaluha dzalika bi anna allaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Ya ayyuhalladzina he wong-wong amanu kang iman alladzina intang surullah lamun nulungi sira kabeh ing Allah yang surkum mongko nulungi Allah ing sira kabeh wa yusabbit lan nepakake Allah akdamakum ing pira-pira delamaan ira kabeh walladzina kafaru utawi wong-wong kang kufur iya alladzina fata'san mongko iku rusak iya alladzina kelawan rusak lahum kedue alladzina wa adalla lan nyasarake Allah a'malahu ing amal-amale alladzina zalika utawi mengkono kang kasebut bi annahum iku sebab sak temene alladzina karihu iku sengit alladzina ma anzalallah ing barang kang nurunake sapa Allah fa ahbata mongko nglebur Allah a'malahum ing amale alladzina afalam yasiru ana to mongko ora mlaku alladzina fil ardi ing dalem bumi fayangzuru mongko ningali alladzina kaifa kana iku kepriye ana
Akibatul ladzina Akibatul ladina apa tembe mburine wong mingkoblihim kang sangka sadurunge alladzina kafaru dammarullah ngrusak sapa Allah alaihim ing atase alladzina kafaru walil kafirina lan iku keduwe wong-wong kafir amsaluha utawi pira-pira padane akibatul ladzin min qablihim zalika utawi mengkono kang kasebut bi annallaha iku sebab sak temene Allah maula iku bendarane alladzina amanu wong kang iman alladzina wa annal kafirina lan sak temene wong-wong kafir la maula iku ora ana bendara iku maujud lahum keduwe kafirin. Ayat 7 andap 7. He wong-wong kang padha iman yen sira kabeh padha mbela agamane Allah Ta'ala lan utusane Allah Ta'ala bakal mbelani sira kabeh ngalahake satru-satru ira kabeh lan Allah Ta'ala netepake delamaan ira kabeh ana ing gelanggang pertempuran. 8 dene wong-wong kang padha kufur dheweke bakal oleh kerusakan lan kapitunan lan Allah Ta'ala bakal nglebur amal-amal becike songo. Onone kerusakan lan kapitunan mau sebab sejatine wong-wong kafir iku padha sengit dawuh-dawuh kang den turunake Allah Ta'ala yaiku Al-Qur'an. Mula Allah Ta'ala nglebur amal-amale wong-wong kafir mau. Jadi sapa sing sregep mbela memperjuangkan agamane Gusti Allah mesti wong iku bakal dibela dening Gusti Allah. Contoh wong bela agamane Gusti Allah tengene zaman akhir nggih kali zaman riyen benten zaman sahabat iku di samping bangun masjid ya itu ono lamine rupa peperangan menggunakan fisik pedang, tombak dan sebagainya. Tapi zaman sekarang ya bagi keadaan dunia khususnya Indonesia bisa dikatakan antara umat beragama ini saling menghormati, saling menciptakan kerukunan ya. Maka tidak ada pertempuran lagi dengan fisik, yaitu kita pertempuran lewat apa? Keyakinan dan ekonomi. Bersaing kita memperkuat keyakinan kita dan bersaing dalam ekonomi karena ekonomi ini juga menjadi prasarana supaya kita umat Islam ini menjadi kokoh. Selain ekonomi yang paling inti adalah keimanan. Keimanan bisa tertanam dengan baik apabila kita purun mengkaji kitab suci Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi dengan baik supaya dalam kehidupan ini buatan terumbang-ambing dengan keadaan. Makanya perjuangan sekarang ini ya, di samping bangun masjid sing apik, bangun musola, lebar lagi pondok pesantren, diperlebar lagi. Selain pondok pesantren ya ada namanya majelis taklim TPQ ya.
ada namanya pendidikan formal dan sebagainya, itu untuk menunjang kebutuhan dunia akhirat. Maka ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat, dan ada ilmu dunia akhirat, ilmu yang dikaji dan dikembangkan di pondok-pondok pesantren, khususnya pesantren modern. Ini adalah melengkapi kebutuhan dunia akhirat. Dan yang paling inti adalah kebutuhan akhirat, yaitu mengkaji Al-Quran dan ilmu-ilmu agama. Berarti barang siapa yang mau merelakan harta bendanya, jiwa raganya, tenaganya, dan pemikirannya untuk membangun agama Allah, ya. Mungkin apabila kita nggak bisa tenaga menggunakan ide-ide yang baik, bersedekah, ya. Bersedekah dengan tenaga boleh, dengan uang boleh, dengan pemikiran boleh, dengan ilmu ide-ide yang cemerlang, ya. Maka itu disebut perjuangan kita kepada pembelaan agama Allah. Orang-orang yang rajin untuk berjuang di agama Allah, entah di pesantren, entah di kemasyarakatan, entah itu di kemasjid dan sebagainya, maka ia akan selalu ditolong oleh Gusti Allah. Dimanapun ia berada, dalam usahanya, dalam kehidupan, akan selalu dilindungi oleh Gusti Allah. Dilindungi dari mereka-mereka para pendusta, dilindungi dari mereka-mereka para penjahat, dilindungi dari mereka-mereka orang-orang yang niat tidak baik. Karena kita berada dalam jalan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan membela kita, ya. Membela kita, insya Allah dalam langkah kita sakit berjalan dengan baik. Siapapun yang mau menghalang-halangi tidak akan bisa. Berbeda dengan orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir yang kehidupannya, kesehariannya hanya memikirkan diri sendiri, memikirkan nafsu, maka ia akan mendapatkan kerusakan dan akan mendapatkan namanya bahasanya kerugian. Kenapa? Karena ia itu memilih harta pasti akan rusak. Memilih pangkat juga hilang juga rusak. Maka pangkat dunia, orang jadi presiden tidak akan selamanya, jadi gubernur tidak akan jadi polisi tidak akan selamanya, jadi pejabat apapun tidak akan selamanya, bahkan jadi bos itu tidak akan selamanya. Apabila ia terkadang sudah di akhir kehidupan, mungkin di atas umur 60, terkadang itu pangkatnya dicabut oleh Allah, ya. Terkadang kekayaannya ada yang dicabut oleh Allah. Kalau memang di dunia nggak dicabut, apabila ia itu buatan ahli ibadah, contoh kodene wong kafir, maka kematian itu telah memutuskan seluruh kenikmatan dunia. Ya, wong kafir nek mati mesti rugi. Mergo apa? Hartanya rusak, tidak dibawa, pangkatnya hilang, ya, amal-amal baik hilang kabeh. Orang kafir yang pernah bersedekah, ya, ia hanya dapat sanjungan dunia, ya, pahala dunia. Nah, ia mati tidak akan dibawa. Itu kalian wong-wong Islam yang akan membawa kebaikan sampai di akhirat. Kenapa? Apa bedanya? Pertama, kita punya iman, orang kafir tidak punya iman. Baru itu luar biasa. Iman itu yang membawa keamanan, kenyamanan, itu imannya. Inilah yang membedakan kita dengan orang kafir. Termasuk membedakan adalah bahasanya sholat. Nek wong beriman itu sholat. Ciri-ciri ini wong sing sholat itu beriman. Sehingga ono hadis, ya. Tadi iman seorang, ya, tidak akan diterima apabila dia tidak mengerjakan sholat. Jadi iman ini masuk Allah bisa kokoh dengan adanya agama bisa kokoh dengan adanya sholat. Itu bermula dari apa? Iman itu bersumber dari kitab suci Al-Quran. Wong kafir ngenyi Al-Quran. Wong kafir gara-gara menghina Al-Quran, tidak percaya dengan Al-Quran, maka dia akan cilaka. Karena Al-Quran ini kalam suci Gusti Allah. Sedoso. Apa wong kafir Makkah ora tahu lunga-lunga ana ing bumi kono-kono? Yen tahu lunga ana ing bumi kono-kono, dheweke mesti padha bisa ningali kepriye kedadiane pungkasane wong-wong sadurunge wong kafir Makkah. Allah Ta'ala ngrusak marang wong-wong mau.
kaum sadurunge kufar Makkah sak anak putune lan bondo-bondone semono uga wong-wong kafir kang padha tumindak kaya tindake kaum sadurunge kufar Makkah uga padha anduweni bagian akibat padane akibate kaum mau 11 anggone wong-wong mukmin ditulungi lan wong-wong kafir disiksa iku sebab sejatine Allah Ta'ala iku pancen penolongi wong-wong kang padha iman lan sejatine wong-wong kafir iku ora duwe penolong pun. Pancen wong mikir iku perlu ya. Mikir iku menggunakan ilmu ya. Nalar juga perlu ya. Jadi ngeten iki. Sejarah wis membuktikan zaman Raja Fir'aun dan sebagainya ya, tentang para nabi rusak. Kaum Lut nentang para nabi rusak kabeh ya. Sampai Bani Israil iku sing nentang nabi rusak kabeh. Masya Allah. Zaman biyen iki dadi suri tauladan ya. Sejarah dituliskan dalam Al-Qur'an dan menjadi kenyataan sehingga ngapunten mawon ya. Saiki bahasane kaya wong Israel sing memusuhi Palestina walaupun mereka punya senjata gak karu-karuan memusuhi Islam ya dia itu nantinya juga akan rusak. Umpama di secara logika nggih Masya Allah ya kalah senjata dan sebagainya, tapi dengan doa ya, dengan namanya bantuan dari Gusti Allah entah lewat negara lain dan sebagainya, mereka yang memusuhi Islam pasti akan rusak ya. Dalam kehidupan sejarah mulai zaman dahulu pokoknya menungso wong kafir sing memusuhi Islam pasti akan rusak ya. Rusake ana kalane ning dunya rusak, ana kalane nek mati ya tambah rusak. Kenapa mereka memusuhi agama Allah? Zaman kaum terdahulu dirusak oleh Allah karena memusuhi agama Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan selalu menolong orang-orang yang beriman. Jadi nanti iman itu enak ya. Punya Gusti Allah, maka prinsip seseorang yang beriman, prinsip seseorang yang ahli ibadah, tidak ada orang yang disegani di dunia ini ya. Yang ditakuti hanyalah Gusti Allah. Jadi bahasa kami orang-orang yang beriman ya, atasan kami hanyalah Gusti Allah. Atasan kami ya para ulama, para nabi ya, para rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala penolong kami. Jadi para alim ulama itu tidak akan pernah minder duduk bersama siapa pun karena dia itu sudah dijaga oleh Gusti Allah. Bahkan berjalan dimanapun bumi tempat, walaupun di situ banyak musuh, walaupun di situ ketok banyak bahaya, ia akan selalu merasa nyaman karena punya Allah. Inilah para nabi Allah, para kekasih Allah dan alim ulama yang akan selalu pasrah tawakal kepada Gusti Allah. Dan pasrah tawakal ini tidak asal-asal, dan di samping hatinya mantap dan usaha ikhtiar pun penting ya, tetap mencari jalan yang lebih baik ya. Ada jalan yang baik, kenapa mencari jalan yang enggak baik? Ada namanya sesuatu yang mudah, jangan mencari yang sulit. Berbeda dengan orang-orang kafir, mereka tidak punya penolong. Bukti apa? Mereka itu selalu susah, selalu khawatir kematian, khawatir namanya rugi, khawatir kehilangan anak, khawatir kehilangan harta. Yang paling dikhawatirkan mereka adalah kehilangan nyawa dan harta. Masya Allah, mereka khawatir sama sekali ya. Walau penyakit itu tambah khawatir. Kalau kita beriman, sesungguhnya seluruh takdir itu dari Gusti Allah, kembalikan ke Allah dengan menjalankan ibadah sholate dilakoni, ngaji ini dilakoni, kerja dilakoni, tetap kita menjaga namanya kesehatan, karena kesehatan ini digunakan untuk prasarana ibadah lancar. Maka kita sebagai orang-orang ahli sunnah wal jamaah, di samping usaha dohir, yaitu kita menyelamatkan diri fisik kita dari bahaya-bahaya yang akan mengancam, dan batin kita
mantep madhep dateng Gusti Allah. Inilah yang membedakan kita orang beriman akan mantap kepada Allah. Tidak ada yang dikhawatirkan lagi, tidak ada yang ditakutkan lagi. Yang ditakuti hanyalah Gusti Allah, karena Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha memberi kesehatan, maha memberi keselamatan. Inilah kita orang-orang Islam barokah Al-Quran. Insyaallah dipun paringi iman taqwa ingkang tambah kuat, tambah manfaat, barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'im hamdan syakirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jama'atina wa li ahlina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa man al-ahya. Rabbana hab lana min azwajina ومن أهل العلم وأهل القرآن ولسورة الجمال هنا يا والجنة يا الله. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين.